Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati nama Tuhan bersama saya, kita semua menantikan kedatangan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan serem Bapak Ibu di dalam kitab Wahyu ini memang bicara tentang penyataan Tuhan untuk masa-masa yang akan datang akan terjadi. Firman Tuhan pasti digenapi. Karena nanti yang kita baca ini Wahyu pasal 8 ayat 12 sampai 13 ya. Nanti besok atas izin Tuhan Wahyu pasal 9 itu malaikat yang keempat Saudara ya. Itu ternyata malaikat yang keempat itu bicara tentang celaka mereka yang di atas bumi. Wah, seram Saudara. Tapi sebelum itu terjadi, mari mumpung kita puji Tuhan Bapak Ibu, baca kitab Wahyu supaya kita paham bahwa masa akan datang itu banyak bencana akan terjadi. Untuk itu kita harus siap-siap, lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan, makin semangat untuk lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyanyikan sebuah pujian, pergilah sekarang, kerja di ladang Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena memang kita diciptakan Tuhan untuk kita kalimat aktif Bapak ya, pergi ya, bukan untuk kalimat pasif, diam-diam saja. Seperti kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, bukan terima gaji buta, tapi do something, melakukan sesuatu demi kemajuan perusahaan. Demikian juga dalam dunia ini. Kita diciptakan oleh Tuhan supaya kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan katakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19-20, demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Tuhan. Amanat agung dari Tuhan ada 5. Yang pertama, pergilah. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Bukan untuk tidur-tidur aja. Seperti 5 garis yang bodoh. Tidur melulu saudara. Tidak melakukan sesuatu. Atau Bapak Ibu giat. Tapi giat buat dunia, bukan giat untuk Tuhan. Jadi harus seimbang, saudara. Ada unsur vertikalnya, ada unsur horizontal. Jadi banyak manusia hanya horizontal saja. Sibuk buat cari uang, sibuk buat dunia. Ya, seperti Ukraina sama Rusia, perang. Itu masalah dunia kan? Horizontal, terjadi perang. Ya, karena politik kepentingan manusia. Tapi unsur kepentingan Tuhan tidak ada sama sekali. Kalau demi itu kepentingan Tuhan, mari ikuti firman Tuhan. Maka dikatakan yang pertama, pergilah. Kedua, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi kita harus paham tentang pengajaran. Ya, seperti kita menjadi seorang guru baru bisa mengajar murid. Bagaimana kalau murid ngajar murid, saudara? Ya, kualitasnya diragukan. Ya, oleh karena itu kita harus jadi guru. Guru harus jadi murid Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang kedua, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita harus jadi contoh teladan supaya bisa menangkan banyak jiwa-jiwa dan baptiskan mereka. Ya, di sini katakan baptiskan mereka. Yang ketiga, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Keempat, ajar mereka. Jadi kita harus ajar mereka menjadi pelaku firman. Disuruh ajarin mereka, mengajar orang. Kita sendiri harus menjadi pelaku dulu. Bagaimana kita bisa mengajar orang kalau kita tidak melakukannya? Ya. Melakukannya seperti Bapak Ibu bilang, jangan merokok, mengajar mereka. Ini loh, aku ajarin, aku tidak merokok. Itu cocok. Bagaimana Bapak Ibu mengajar orang jangan merokok, tapi kita yang ngajar merokok? Ya gak bisa. Bagaimana mengajar orang tahu kalau kita sendiri gak tahu? Jadi kita harus tahu persis apa yang kita kerjakan. Betul, hidup kita menjadi pelaku firman. Untuk yang kelima, melakukan, ajar mereka. Melakukan, diajarin untuk melakukan. Jadi yang kelima ini yaitu ketaatan. Karena itu perintah Tuhan harus kita pergi. Makanya sesuai dengan pujian yang saya nyanyikan, pergi sekarang. Ya, itu tertulis pula di dalam perintah dari Tuhan Yesus dalam Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Nah, ada kata-kata pergi. Ya, do something, melakukan sesuatu dan menghasilkan buah. Jadi melakukan sesuatu harus ada hasil. Seperti dalam Lukas 13, Bapak Ibu. Ya, Tuhan menemukan pohon yang tidak berbuah. Bagaimana bisa ditebang sama Tuhan? Artinya kita hidup di dunia ini dikasih kehidupan sama Tuhan, dikasih potensi, kompetensi,
talenta kasih karunia Tuhan. Kita kembangkan. Jangan untuk diri sendiri, egois untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Karena hidup ini untuk Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan hidup kita. Supaya kita pergi menghasilkan buah. Ada hasil seperti Bapak Ibu kerja. Kalau bekerja harus ada prestasi. Jangan cuma kerja terima gaji. Harus melakukan sesuatu demi kemajuan perusahaan. Sehingga perusahaan akan menilai, wow, berarti Anda ini bekerja menguntungkan perusahaan. Itu jelas. Sampai dengan Tuhan. Supaya hidup ini memuliakan Tuhan. Punya dampak bagi kerajaan Allah. Seperti di dalam Matius pasal 5. Supaya kita ini memuliakan Bapa di surga. Ya, Matius 5:16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi kita hidup ini berdampak untuk kerajaan surga. Ya, lakukan sesuatu seperti perintah Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan ajar mereka untuk melakukan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan semua berkati kita semua. Pergi. Amin. Haleluya. Sekarang. Haleluya. Kerjalah di ladang Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kalau kerjamu selesai, haleluya, kau terima mahkotahmu. Amin. Haleluya. Ini tertulis di dalam 2 Timotius Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Bahwa kalau tugas kita selesai, yaitu mengakhiri pertandingan baik. Dan kedua, mencapai garis akhir. Dan ketiga, memelihara iman. 3 itu saudara. Sehingga demikian kita mendapatkan upah. Ini saya mau baca. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang pertama. Kedua, aku telah mencapai garis akhir. Dan ketiga, dan aku telah memelihara iman. Oh puji Tuhan. Setelah itu baru sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Amin. Yang disediakan bagi setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Yaitu, ayo kita sama-sama supaya sebelum mencapai garis akhir, kita harus melakukan pertandingan baik. Pertandingan baik artinya ikuti SOP dalam pertandingan itu. SOP dalam kehidupan pertandingan di dunia ini yaitu firman Tuhan. Sehingga dengan firman Tuhan kita setia sampai langkah kita yang terakhir. Dan kita tetap memelihara iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam kitab Wahyu. Iman hanya kepada Yesus. Kita mau lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus panggil kita semua. Amin. Haleluya. Kerjalah yang rajin. Mari kita menjadi anak Tuhan yang rajin. Haleluya. Gelap hampirlah, mari kerja. Haleluya. Pergi di ladang Tuhan. Amin. Haleluya. Pergi. Amin. Haleluya. Sekarang. Haleluya. Kerjalah di ladang Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kalau kerjamu selesai, kau terima mahkotamu. Amin. Haleluya. Beri hatimu pada Tuhan. Haleluya. Berbakti dan taat. Berbakti dan taat. Haleluya. Berkatalah pada dunia, sekarang bertobatlah. Mari kita bertobat. Hidup sungguh-sungguh. Pergi. Amin. Haleluya. Sekarang. Haleluya. Kerjalah di ladang Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kalau kerjamu selesai, kau terima mahkotamu. Amin. Haleluya. Jangan
lekas putus harap. Haleluya. Yesus besar temuangan. Haleluya. Ceritakan pada yang terikat. Haleluya. Yesus tolong sungguh. Mari kita ikut Yesus. Haleluya. Pergi. Amin. Haleluya. Sekarang. Amin. Haleluya. Kerjalah di ladang Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kalau kerjamu selesai, kau terima mahkotamu. Amin. Haleluya. Pergi. Amin. Haleluya. Sekarang. Haleluya. Kerjalah di ladang Tuhan Yesus. Amin. Mari kita melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena di balik semuanya itu ada mahkotamu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna mulia. Amin. Haleluya. Marilah kita pergi artinya berbuat sesuatu, artinya mencari banyak jiwa-jiwa, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, beritakan firman Tuhan, beritakan kasih kebenaran Tuhan Yesus. Haleluya. Kau terima mahkotamu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kehidupan. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosa salahku. Haleluya. Sucikanlah hidupku Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat yang tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Bapa-Ku, Juru Selamat-Ku. Terima kasih Bapa. Berfirman ya Bapa, kami lapar hauskan firman-Mu. Kami mau seperti Maria selalu duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Terus penerus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bentuklah hidup kami Bapa sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Kami percaya Tuhan ampuni. Engkau tolong memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba benar-benar sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan senantiasa memelihara hidup kita dalam keadaan sehat. Kita dalam rangka
mempersiapkan diri, saudara. Kita harus mempersiapkan diri benar dari sekarang, saudara. Seperti Bapak Ibu kalau mau pergi, ya, berjalan-jalan harus persiapan, ya, bawa makanan, bawa minuman, semua, bawa obat-obatan supaya kita sehat, supaya nanti kalau kita pergi kita dalam keadaan sehat, siap menghadapi keadaan yang buruk. Demikian menanti kedatangan Tuhan. Ya, siap-siap dari sekarang apa? Menghadapi kedatangan Tuhan. Nanti kalau firman Tuhan di kitab Wahyu, celaka mereka yang diam di atas bumi, saudara. Kalau sampai itu terjadi kita tidak siap-siap, celaka benar itu manusia. Tapi kalau kita sudah siap, yaitu bersama dengan Tuhan, kita diangkat sama Tuhan. Oh, bahagia kita. Mari kita senantiasa kita mempersiapkan diri untuk makin hari makin benar, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan dari saya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dari berbagai macam hamba Tuhan, termasuk mendengar suara Tuhan langsung. Roh Kudus bicara, ya. Yang penting dari kita, mari kita mempersembahkan hidup ini yang berkualitas. Berkualitas itu standarnya firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 8. Nanti saya mau bahas firman Tuhan katakan di sini ayat 12 sampai 13. Wahyu pasal 8 ayat 12 13. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 12 sampai 13. Berarti puji Tuhan, pasal 8 sudah kita akhiri malam ini. Besok atas izin Tuhan kita baca kitab Wahyu pasal yang ke-9. Ternyata saudara, sudah saya katakan angka 4 itu angka celaka. Ya, sudah saya katakan, ya. Musuh kita ada 4, ya. Efesus 6 ayat 12. 1, melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah-pemerintah horizontal, ya. Pemerintah, kalau kita lihat di hal yang di bawah, iblis, saudara. Ya, kalau saudara lihat gambar huruf T, ya, ada horizontal, ada, tetapi ada garis ke bawah. Ya, itulah, saudara. Celaka itu ke bawah, saudara. Ya, ke bawah itu artinya orang yang memikir dunia. Tertulis ini. Coba di ayat 13. Lalu kamu lihat, aku mendengar seekor burung nasar. Ya, burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celaka mereka yang di atas bumi, oleh karena bunyi sangkala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup. Ini malaikat yang keempat, meniup sangkakalanya, saudara. Jadi kalau angka 4 itu sudah saya katakan mati. Jadi manusia banyak mati nanti. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, sebelum itu peristiwa terjadi, kita berterima kasih dikasih informasi duluan. Bicara wahyu, suatu penyataan kebenaran yang akan terjadi di masa yang datang. Terlebih dahulu kita sudah tahu. Seperti malam hari ini, tanggal 3 November 2022, sudah kita tahu nanti dunia, bumi ini akan menghadapi celaka, saudara. Sudah saya terangkan dari yang lalu-lalu, saudara, yang dari kemarin-kemarin, ya. Banyak manusia mati nanti, saudara. Mohon maaf, itu berarti mati konyol, saudara. Kalau hidupnya tidak beres, hidupnya tidak dekat sama Tuhan, itu mati konyol. Tapi bagi kita, ya akan dibangkitkan bersama Tuhan. Dan bagi kita minta sama Tuhan, supaya kita ini menantikan rapture, Bapak. Menantikan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Ya, kita bukan menantikan kematian. Saya sudah katakan bahwa saya tidak menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap saat saya ngomong sama Tuhan Yesus, aku rindu bersama Engkau. Aku senantiasa merindukan bersama dengan Bapakku, Juru Selamatku yang sangat cinta kepada kita semua. Kita dipelihara sama Tuhan. Itu semua akan kebaikan Tuhan. Oleh itu mari lakukan sesuatu. Perintah Tuhan, pergi sekarang. Cari banyak jiwa-jiwa, saudara. Ya, sementara kita dikasih kemampuan buat kita untuk bersaksi. Ya, persoalan mereka tidak percaya Yesus nggak ada masalah. Saya kalau ketemu orang-orang selalu saya bersaksi, saudara. Ya, ketemu dengan saudara-saudara saya dari agama apapun, semua adalah saudara-saudaraku semua. Saya ceritakan tentang kebenaran.
Saya cerita tentang Tuhan Yesus supaya mereka tahu persis kebenaran satu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Supaya mereka juga selamat. Sama seperti kita selamat, mereka juga perlu diselamatkan. Diselamatkan, percaya kepada nama Yesus Kristus. Dan kita lakukan sesuatu. Kita kerja di ladang Tuhan. Sehingga nanti kelak, kalau kerja kita sudah selesai, kata firman Tuhan tadi dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Mencapai garis akhir, kita memelihara iman. Sudah selesai. Kita sudah mengikuti SOP, pertandingan baik. Maka Tuhan akan berikan mahkota kebenaran. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Pergi sekarang, haleluya. Kerjalah di ladang Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kalau kerjamu selesai, haleluya, kau terima mahkotamu. Amin, haleluya. Pergi, haleluya, sekarang, amin, haleluya. Kerjalah di ladang Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kalau kerjamu selesai, haleluya, kau terima mahkotamu. Amin. Kita janji oleh Tuhan bahwa ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan, semuanya abadi selama-lamanya. Mari kita mau setia dan taat, lakukan perintah Tuhan, sehingga didapati kita hidup berkenan sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat beristirahat. Tapi sebelum beristirahat, mari senantiasa berjaga dan berdoa. Makin dekat dengan Tuhan. Karena nanti kelak, sebelum peristiwa terjadi, celaka-celaka. Tapi mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti kelak, kalau dunia mengalami kecelakaan, kita diangkat sama Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu. Supaya kita mengalami rapture, diangkat sama Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Untuk itu siap sedia dari sekarang. Untuk kita hidup pergi. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita diberkati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.